Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Yang kedua, dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri kunci yakni mitra bicara. Baik Bu Mak, dari kompetensi yang ada yang ingin saya kembangkan, kan tadi kompetensinya meliputi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bobot, kemudian memberdayakan uji. Nah, yang ingin saya kembangkan adalah ketiga-tiganya itu Bu. Namun paling utama adalah di mengajukan pertanyaan bobot. Berarti menurut Pak Putra, kompetensi lebih spesifik yaitu menanyakan pertanyaan berbobot. Baik, lalu indikator pencapaian yang akan Pak Putra capai itu seperti apa? Apakah sudah ada tindakan dari Bu Nisa untuk memecahkan atau mengatasi masalah tersebut? Selama ini yang saya lakukan baru mengadakan koordinasi dengan guru kelas sebelumnya, yaitu guru kelas 4 dan kelas 5, dan saya juga melihat dari raport anak tersebut di kelas sebelumnya, Pak. Menurut saya sebagai observer, tadi pelaksanaan coaching Pak Putra sudah bagus dan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ibu dan Bapak guru hebat, saya Widayatul Umah, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Ada 3 kompetensi pada percakapan coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri kunci yakni mitra bicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot adalah pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kunci, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong kunci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan dirinya. Berikut ini video coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widayatul Umah, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Dalam video ini, saya akan memaparkan praktik coaching. Saya Widayatul Umah sebagai observer, lalu Saya Putra Budi Kurniawan sebagai coach. Dan saya Wahidati Nisa sebagai kunci. demikian perkenalan kami.
Selanjutnya, berikut ini video pemaparan praktik coaching. Selamat siang Pak Putra. Selamat siang Bu Ma. Bagaimana kabar Pak Putra hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ma. Dengan gimana? Alhamdulillah saya baik juga. Hari ini Pak Putra akan melaksanakan proses coaching ya? Iya. Baik, sesuai permintaan Pak Putra kemarin, Pak Putra meminta tolong saya untuk server Pak Putra dalam pelaksanaan coaching. Baik, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Putra. Iya Bu Ma. Pada proses coaching nanti, saya akan memperhatikan interaksi yang terjalin antara Pak Putra dan coaching, yang mana saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian Pak. Ya Bu, terima kasih. Jadi nanti mohon untuk satu observasi, nanti mohon ketika ada kekurangan atau apa yang sudah baik nanti disampaikan ketika masalah observasi. Baik Pak, nanti kita akan menggunakan 4 kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik Pak. Dari 4 kriteria tersebut ada 3 kompetensi yang akan dinilai Pak, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coaching. Baik Pak Putra, sebelum Pak Putra melaksanakan coaching, ada yang akan saya tanyakan. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Putra? Baik Bu Ma, dari kompetensi yang ada yang ingin saya kembangkan, kan tadi kompetensinya meliputi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan uji. Ya. Nah, yang ingin saya kembangkan adalah ketiga-tiganya itu Bu. Namun paling utama adalah di mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti menurut Pak Putra, kompetensi lebih spesifik yaitu menanyakan pertanyaan berbobot. Baik, lalu indikator pencapaian yang akan Pak Putra capai itu seperti apa? Jadi indikator saya dalam pencapaian mengajukan pertanyaan berbobot ini adalah saya dapat mengajukan pertanyaan yang tidak melabeli uji, yang tidak membuat melabeli ininya dia, jadi membuat nyaman uji saat proses tanya jawab. Jadi indikator pencapaian nanti yaitu saya akan menggunakan algoritma yang meliputi tujuan, indikator, kemudian rencana aksi, dan tanya tanggung jawab. Nah, dari algoritma itu dalam mengajukan pertanyaan saya dapat mengajukan pertanyaan yang membuat nyaman uji, kemudian mengajukan pertanyaan yang tidak melabeli uji. Baik Pak Putra, mungkin itu saja pertanyaan pra-observasi. Nanti setelah Pak Putra melakukan coaching, saya akan menemui Pak Putra lagi untuk menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Terima kasih Bu Ma. Baik Pak Putra, semoga pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bu Nisa. Selamat siang Pak Putra. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Pak Putra? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Nisa, kemarin dengan chat saya ingin bertemu sebentar ya. Nah, ada apa ya Bu Nisa? Ya Pak, saya ini lagi bingung Pak, karena di kelas saya ini ada seorang anak yang motivasi belajarnya itu berkurang Pak. Bahkan bisa dikatakan lebih rendah jika dibandingkan dengan teman-teman. Itu bermasalah terkait dengan motivasi belajar. Bisa Iya. diceritakan detailnya seperti apa? Jadi seperti ini, anak itu jarang masuk sekolah, jarang mengerjakan tugas, baik itu tugas rumah maupun tugas di kelas yang saya berikan. Kalaupun mengerjakan, dia pasti terlambat. Kemudian anak itu juga pasif dalam pembelajaran. Padahal sebenarnya itu anak tersebut itu mempunyai kemampuan dan rata-rata. Seperti itu Pak. Ya. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang ingin Bu Nisa dapatkan? Saya ingin memperoleh solusi agar anak tersebut dapat meningkat motivasi belajarnya sehingga berpengaruh pada proses dan prestasi belajarnya, Pak. Tadi Bu Nisa menyampaikan anak tersebut cukup pandai. Nah, karena anak tersebut cukup pandai tapi memiliki kemampuan rata-rata, namun motivasi belajarnya rendah. Iya. Nah, dari yang Bu Nisa sampaikan tadi, dari mana Bu Nisa memperoleh informasi tersebut?
Ya, sebelumnya saya sudah pernah mendiskusikan kondisi anak ini dengan guru kelas sebelumnya, yaitu guru kelas 4 dan guru kelas 5. Ketika di kelas 4, anak ini itu termasuk anak yang aktif dalam pembelajaran, kemudian nilainya pun cukup memuaskan, Pak. Tapi ketika menginjak pertengahan semester kelas 5 hingga saat ini di awal kelas 6 ini motivasi belajarnya rendah, Pak. Jadi intinya dimotivasi belajar rendah padahal anak tersebut gitu. Nah, menurut Bu Nisa sendiri, kriteria ideal seperti apa yang dimiliki seorang anak yang memiliki motivasi belajar yang baik? Setidaknya anak tersebut rajin masuk sekolah, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, dan juga aktif dalam pembelajaran. Nah, jika dibuat skala dari 1 sampai 10, nilai atau skala berapa motivasi belajar anak tersebut? Anak tersebut berada pada skala 5, Pak. Skala 5 ya? Nah, kenapa kok bisa 5 ya? Ya karena tadi, Pak, kurang jarang masuk sekolah, dia tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian pasif dalam belajar. Dalam belajar pasif. Nah, apakah sudah ada tindakan dari Bu Nisa untuk memecahkan atau mengatasi masalah tersebut? Selama ini yang saya lakukan baru mengadakan koordinasi dengan guru kelas sebelumnya, yaitu guru kelas 4 dan kelas 5, dan saya juga melihat dari rapot anak tersebut di kelas sebelumnya, Pak. Dari rapot tersebut kemudian diidentifikasi ya, dari hasil belajarnya, kemudian waktu dengan motivasi belajarnya terlihat. Nah, selanjutnya apa rencana Bu Nisa selanjutnya untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Apa ya, Pak? Mungkin saya akan melakukan restitusi, Pak, terhadap anak tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Jadi menggunakan restitusi ya, Bu? Iya. Bagus sekali, menurut saya memang benar harus menggunakan restitusi agar anak tersebut juga mengetahui kekurangannya sehingga dia dapat memperbaiki sendiri tanpa kita harus memberikan punishment atau apa itu ya. Nah, apa ada rencana lain dari Bu Nisa untuk selain melakukan restitusi itu? Mungkin saya akan melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan orang tua anak tersebut, baik itu melalui WhatsApp maupun saya akan berkunjung ke rumahnya. Jadi berencana berkunjung ke rumah. Nah, ide yang bagus Bu Nisa. Selanjutnya siapa yang dilibatkan atau yang Bu Nisa libatkan untuk proses rencana ini? Saya akan meminta bantuan guru kelas 4 yaitu Bu Ayuni dan guru kelas 5 Bu Holis, karena mereka lebih tahu, Pak, tentang latar belakang dan kepribadian anak tersebut. Oh iya. Nah, selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Nisa untuk mencapai target tersebut? Saya kira 1 minggu cukuplah, Pak. 1 minggu ya. Jadi rencana pelaksanaannya nanti dimulai dari kapan? Saya insya Allah besok saya akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut, kemudian saya identifikasi dan saya simpulkan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, kemudian saya akan bekerja sama dan menjalin komunikasi dengan orang tua anak tersebut. Ya, selanjutnya untuk menjalin komunikasi tersebut apa yang bisa lakukan terutama dengan orang tua ya? Dengan orang tua kan pasti kita harus koordinasi dengan orang tua, juga ada koordinasi lainnya. Apa langkah-langkah dari bisa agar koordinasi nanti bisa dengan baik? Ini saya akan menghubungi dulu lewat WhatsApp, saya buat janji untuk pertemuan. Jika sudah bisa atau sudah disepakati, saya akan berkunjung ke rumahnya. Jadi nanti koordinasi lewat WA. Di sebelumnya Bu Nisa pernah melakukan hal tersebut? Belum pernah. Belum pernah. Ini untuk perbaikan. Selanjutnya Bu Nisa, bagaimana cara saya dapat mengetahui progres dari rencana yang sudah dibuat tadi dalam pelaksanaannya? Rencananya seminggu lagi, Pak, saya akan menghubungi Pak Putra dan menceritakan kemajuan dari rencana saya tersebut, Pak.
Berarti pelaksanaannya nanti setelah pelaksanaan langsung dengan analisis dengan terutama di motivasi belajar anak tersebut, kemudian dibuat dalam rancangan laporan hasil. Baik, bagus sekali Bu. Selamat melakukan rencana-rencana dari Bu Nisa, dan saya tunggu progresnya seminggu lagi Bu Nisa. Nah, dari diskusi kita pada siang hari ini, apa kesimpulan yang dapat bisa sampaikan? Alhamdulillah, dari diskusi siang ini saya mendapat pencerahan dan jalan keluar atas kebingungan saya selama ini, Pak. Jadi untuk membuat anak tersebut motivasinya meningkat, saya akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut. Kemudian dari situ saya dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan permasalahan yang dihadapinya. Lalu saya akan berkomunikasi dan jalin kerjasama dengan orang tua anak tersebut, Pak. Baik Bu Nisa, bagus sekali. Semoga dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Bu Nisa dapat melaksanakan perencanaan yang tadi dibuat dengan lancar juga. Pada intinya dari proses kita diskusi tadi, ternyata Bu Nisa sendiri dapat menemukan solusi sendiri tanpa saya memberikan masukan apapun. Jadi kita diskusi dengan positif, dengan sangat baik, sehingga Bu Nisa juga dapat menemukan solusi yang terbaik juga untuk dapat diterapkan nanti ketika di sekolah. Mungkin itu Bu Nisa. Terima kasih Pak atas waktunya untuk berkenan berdiskusi dengan saya, sehingga saya memperoleh pencerahan dan jalan keluar atas masalah yang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Nisa. Alhamdulillah Pak Putra tadi sudah melaksanakan coaching bersama coaching berjalan dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah Bu, tadi pelaksanaan coaching dengan Bu Nisa dapat berjalan dengan baik, dan alhamdulillah juga Bu Nisa menemukan solusinya sendiri dari hasil diskusi. Apa saya harus memberikan masukan apapun, Bu Nisa dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Pak Putra, tadi sebelum Pak Putra melaksanakan coaching, saya sudah menanyakan beberapa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diberikan oleh Pak Putra. Selanjutnya, apa yang Pak Putra sudah lakukan terkait indikator tersebut, Pak? Tadi kan saya indikator yang ingin saya kembangkan kan terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Uma, dan alhamdulillah tadi dari indikatornya saya dapat mengajukan pertanyaan dengan menghindari melabeli kunci sendiri. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak membuat kunci atau bisa tersinggung terhadap pertanyaan tersebut. Serta saya melaksanakan alur-alur kunci tadi dengan menggunakan alur kita, di mana dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, baik Pak Putra. Menurut saya sebagai observer, tadi pelaksanaan coaching Pak Putra sudah bagus dan berjalan dengan lancar, yaitu sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu 3 kompetensi. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coaching. Pada proses coaching ini, Pak Putra juga mampu melaksanakan coaching dengan alur dan mengembangkan kompetensi multi coaching. Terima kasih Bu Ma telah menyediakan waktunya untuk bersedia menjadi observer pada proses coaching saya ini, sehingga saya tahu terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Ya. Baik Pak Putra, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, dalam proses coaching Pak Putra tadi yang sudah Pak Putra lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Putra kembangkan? Pada intinya tadi kan saya ingin mengembangkan yang paling utama di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Namun demikian tidak mengurangi kesemuanya dari kompetensi yang ada. Jadi saya juga ingin semua kompetensi ini dapat berjalan lancar, dimulai dari atau terkuasai, dapat saya kuasai ya. Jadi dimulai dari kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bobot, kesadaran penuh, hingga ke memberdayakan kunci, itu Bu. Jadi kesemuanya itu ingin seharusnya dapat saya tingkatkan
dengan kata-kata yang tepat gitu. Jadi agar dalam saya berdiskusi ataupun melakukan kunci tidak merasa tersinggung dengan pertanyaan saya, juga kunci merasa nyaman dengan proses diskusi, karena keterbukaan dari kunci itu adalah kuncinya adalah dari bagaimana kita sebagai kunci mengajukan pertanyaan yang baik, yang membuat kunci nyaman. Ya baik Pak Putra, selamat atas pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya kita dapat saling berbagi pengalaman mengenai coaching. Terima kasih Bu Ma. Baik Pak Putra. Demikian adalah video pemaparan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat bagi Ibu dan Bapak guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.